keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Peraturan kelas diawali dengan kalimat dilarang atau tidak boleh atau jangan, tapi kalau keyakinan atau kesepakatan kelas itu diawali dengan kalimat positif yang mana sudah kalian yakini bisa dan akan mampu kalian pahami dan lakukan. Contoh tadi, tidak atau menggunakan topi di luar kelas. Bukan, ibu hilangkan adalah tidaknya, kalimat tidak. Menggunakan topi hanya di luar kelas. Artinya kalimat itu menandakan bahwa topi tidak boleh dipakai di dalam kelas. Berarti itu kan yakin hanya menggunakan topi di luar kelas. Sekarang diawali, ini sifatnya dinamis. Apa itu dinamis? Kesepakatan atau keyakinan kelas bisa berubah sesuai dengan keperluan atau hal-hal yang sudah berjalan. Misalnya kita buat kesepakatan 5 kesepakatan kelas. Menurut kalian 5 itu masih kurang, boleh ditambah. Tapi kalau perlu, kalau bisa jangan dikurangi. Karena semakin banyak keyakinan atau kesepakatan kelas, semakin tertata rapi kelas atau sekolah misalnya lah. Sekarang kita awali dari waktu. Iya, peraturannya jangan, maka keyakinan kelasnya iya datang tepat waktu. Yakin bisa? Datang tepat waktu baik itu pada saat bel berbunyi atau datang tepat waktu pada saat setelah jam istirahat. Bisa? Yakin? Sepakat? Bisa? Ya, berarti datang tepat waktu. Berikutnya, apa lagi yang bisa kita buat di dalam keyakinan kelas? Ya, membuang sampah pada tempatnya. Ada lagi yang lain, yang dari suara kubu sini? Apa lagi? Ayo, keyakinan atau kesepakatan yang bisa dan sanggup kalian lakukan selama di dalam kelas. Iya, artinya menggunakan handphone di waktu yang tepat. Iya, menggunakan handphone di waktu yang tepat. Berhubungan dengan handphone, apalagi yang harus disepakati di dalam kelas? Ya, bercanda secukupnya. Tapi sebelum itu, yang berhubungan dengan handphone dulu, apa? Iya, silent lah, HP di silent selama jam pelajaran. Bercanda jangan berlebihan. Ya, apalagi yang sampai misalnya bercanda yang berlebihan tuh banyak lah lingkupnya. Kalimatnya sederhana tapi itu luas. Jangan memakai atau jangan mengolok-olok nama orang tua. Jangan mengolok-olok ras, suku, bahasa, warna kulit, apalagi kondisi ekonomi teman. Jadi banyaklah lingkup bercanda jangan berlebihan itu luas. Jadi sanggup tidak? Ya, bercanda jangan berlebihan lah. Yang berikutnya, yang keenam.
Ada lagi yang bisa dan yakin akan kalian lakukan di dalam kelas? Ayo. Kan kita ini nanti mau membeli peralatan kebersihan dari uang swadaya atau kumpulan kalian. Nah, maka barang itu harus diapakan? Ya, maka kalimatnya yang tepat apa? Menjaga peralatan kelas sekolah. Ya, sekolah boleh kalau lingkupnya nanti kita bikinnya kesepakatan sekolah, tapi ini kita bikin yang di kelas dulu. Maka menjaga ya peralatan kelas. Banyak lah yang harus dijaga di sini lah. Peralatan kelas apa? Mulai dari tadi sapu, pel, taplak meja, bunga. Habis itu gorden nanti kalau dibeli. Habis itu ya papan tulis. Nah, ini tadi sudah Ibu usulkan untuk memperbaiki lantai. Jadi tolong hindari dulu menginjak keramik yang pecah lah. Supaya kakinya jangan sampai luka. Tadi sudah Ibu usulkan, mudah-mudahan bisa secepatnya diperbaiki. Ya, ada lagi kesepakatan kelas? Kita usahakan misalnya sampai 10 dulu. Nanti berjalannya waktu apakah ada tambahan lagi? Yang ke-7 apa? Iya, datang lebih awal pada saat piket. Ada lagi? Ayo, yang lain? Yang di belakang suaranya? Yang bisa kalian yakini atau sepakati? Ayo, ngantukkah ini? Apa? Saling menghormati saat belajar atau saat di dalam kelas. Umum lah itu Ibu ambil lah. Saling menghormati pendapat misalnya. Baik itu ya saat belajar, baik itu saat di luar kelas, saling menghormati, saling toleransi, bisa lah. Ada lagi? Ayo, yang lain, yang bisa kalian sepakati untuk keyakinan atau kesepakatan kelas. Datang tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya, menggunakan HP di waktu yang tepat, HP di silent selama jam pelajaran, bercanda jangan berlebihan, menjaga peralatan kelas atau perlengkapan kelas lah, menjaga perlengkapan kelas, bukan peralatan, perlengkapan di sini. Lebih tepatnya perlengkapan datang lebih awal saat tugas piket, saling menghormati dan toleransi lah, saling menghormati dan toleransi Ibu tambahkan. Toleransi itu misalnya ada teman yang orang tuanya misalnya meninggal, maka kita toleransi kita sebagai teman dalam satu kelas misalnya seperti apa. Tapi mudah-mudahan semuanya panjang umur lah kita, sehat dan panjang umur. Ya, ada lagi yang harus kalian sepakati? Menghormati guru yang ada di lingkungan sekolah, bukan hanya yang mengajar. Ibu ingatkan sekali lagi lah. Ini dari kelas 10 Ibu ingatkan. Kalian nanti mungkin ada yang mengambil jurusan mata pelajaran IPA, ada yang nanti mengambil jurusan mata pelajaran IPS, walaupun nanti di kelas 11 kalian tidak ada penjurusan. Tetap satu kelas ini sama. Cuman bedanya nanti kalian memilih mata pelajaran apa, yang satu memilih pelajaran apa, cuma itu nanti bedanya di mata pelajaran pilihan. Jadi tidak ada lagi embel-embel kelas IPA, IPS. Nah, tapi pesan Ibu dari hari ini, nah, misalnya kalian nanti berminatnya ke jurusan IPA, lalu mata pelajaran IPA itu kan hanya diajarkan oleh guru-guru yang memang di bidang IPA. Maka kalian tetap harus menghormati guru-guru yang di pelajaran lain atau IPS. Jangan sampai lulus
Karena tahu bahwa itu ibu itu namanya siapa, harus tahu, harus tetap misalnya bersalaman pada saat kalian bertemu bapak ibu lah, ya. Silakan berkumpul di lapangan. Bahwa akan ada pengumuman, jadi bawa aja tasnya sekalian, jadi sekalian pulang nanti. Silakan kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 kumpul di lapangan bawa tasnya. Tunggu dulu, belum selesai. Kita pulang yuk, supaya segera. Terima kasih. Satu lagi, ada lagi? Oh ya, topi. Ibu tambahkan, menggunakan topi. Iya. Ya, untuk sementara ini dulu 10 kesepakatan atau keyakinan kelas kita. Ayo, baru lagi Ibu tulis nomor yang ke-10. Yakin kata dulu ini yang nomor 10? Bisa? Iya. Ya itu dulu lah. Untuk hari ini sudah cukup. Atau 10 keyakinan kelas kita. Ibu lanjutkan nanti pada saat pembelajaran atau pertemuan berikutnya. Pulang sekolah hati-hati di jalan, jangan mampir kemana-mana, langsung pulang ke rumah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silahkan ke lapangan menuju sumber suara pengumuman lah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kofan Rizal dari kelas 10-5. Perasaan saya setelah membuat keyakinan kelas senang dan bahagia. Tujuan pembuatan keyakinan kelas untuk menciptakan budaya positif di sekolah atau di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Azahra dari kelas 10-5. Perasaan saya setelah membuat keyakinan kelas, merasa aman selama belajar di dalam kelas. Tujuan pembuatan keyakinan kelas untuk menetipkan dan mendisiplinkan kegiatan pembelajaran di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Melinda dari kelas 10-5. Perasaan saya setelah membuat keyakinan kelas senang dan menarik. Tujuan pembuatan keyakinan kelas agar kami bisa menerapkan disiplin positif selama di lingkungan sekolah. Sekian, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melakukan kegiatan atau serangkaian acara pada hari ini, terlebih dahulu saya selaku calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Barito Kuala ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah sudah mau menyempatkan waktu bersedia berhadir dalam kegiatan pada hari ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman rekan sejawat di SMA Negeri 1 Anjir Pasar mau meluangkan waktu berhadir pada hari ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita SMA Negeri 1 Anjir Pasar. Untuk melengkapi penjelasan saya atau uraian materi mengenai diseminasi budaya positif, saya akan menampilkan beberapa ringkasan materi yang masuk di dalam apa itu budaya positif dan beberapa video nanti. Jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan, mudah-mudahan materi yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat dan bisa kita terapkan di sekolah kita. Ya, saya akan menyampaikan materi tentang diseminasi budaya positif, yang mana di sini menjelaskan tentang beberapa materi di dalamnya, yang mudah-mudahan diharapkan bisa kita terapkan di sekolah kita agar berdampak baik bagi proses pembelajaran dan berdampak baik pada perilaku dan kebiasaan positif peserta didik di sekolah kita. Jadi di sini ada beberapa materi yang masuk di dalam
diseminasi budaya positif. Yang pertama di dalam diseminasi budaya positif ini adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Berikutnya adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Saya akan menyampaikan ringkasan-ringkasan materi tentang budaya positif di sini. Dan akan menampilkan beberapa video yang berhubungan dengan penjelasan materi tersebut. Di sini ada bagan tentang disiplin budaya positif, yang mana di sini dijelaskan oleh Dr. William Glasser, yang mana di sini menjelaskan beberapa hal yang berhubungan dengan disiplin positif teori kontrol, yang mana di sini dijelaskan bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Tetapi dengan kita menerapkan budaya positif di sekolah ini, kita ingin memunculkan atau menimbulkan perasaan yakin anak didik kita dan kita sebagai warga sekolah untuk melaksanakan kegiatan disiplin positif. Selanjutnya nanti akan dijelaskan tentang teori motivasi, tentang nilai-nilai kebajikan, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi, dan 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya yaitu yang berhubungan dengan disiplin positif. Disiplin positif sudah pastilah berarti berhubungan dengan kebiasaan-kebiasaan baik yang akan ditumbuhkan atau didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan tanpa hadiah. Jadi di sini disiplin positif adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa kita memberikan hukuman atau hadiah. Bagaimana caranya anak melaksanakan disiplin positif itu tanpa ada paksaan, tanpa ada rasa tertekan, atau tanpa ada tujuan-tujuan yang ingin mendapatkan hadiah. Jadi timbul atau lahir dari dalam kesadaran dirinya sendiri. Pendekatan disiplin positif dalam Merdeka Belajar adalah sebuah tawaran metode yang mengutamakan dialog, Bapak Ibu, yaitu dialog antara kita sebagai guru atau sebagai pendidik dengan mereka sebagai peserta didik kita. Nah, di sini dijelaskan bahwa kesadaran dari disiplin positif tidak hanya ditimbulkan dari satu individu saja, apakah hanya dari kita atau hanya dari siswa, tetapi ini adalah kegiatan bersama-sama antara peserta didik dengan kita sebagai seorang guru dan sebagai seluruh warga sekolah yang ada di sekolah kita. Sehingga disiplin positif diharapkan mampu menghasilkan peserta didik yang unggul, tangguh, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Saya lanjutkan mengenai disiplin positif. Di sini saya mengutip dari tokoh pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk mencapai murid yang merdeka, maka syarat utamanya adalah disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin yang berasal dari dalam diri seseorang, yaitu yang dikenal dengan istilah motivasi internal. Sedangkan apabila itu alasan atau motivasi itu berasal dari luar, maka itu disebut dengan motivasi eksternal. Jadi nanti ada 3 motivasi kita. Ada yang berasal dari eksternal dan ada yang berasal dari motivasi internal yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Ya, nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang mulia yang ingin dicapai setiap individu. Karena kita di sini menggunakan kurikulum merdeka, yang mana ya di kurikulum itu digaungkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila, sehingga fokus kita sekarang di kurikulum yang kita pakai atau kita gunakan sekarang, nilai-nilai universal yang kita pakai berkiblat pada 6 dimensi profil pelajar Pancasila tersebut. Mungkin Bapak Ibu yang lain pun sudah tahu lah 6 profil pelajar Pancasila yang
ada di kurikulum Merdeka yang kita gunakan sekarang. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berikutnya adalah mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan yang terakhir adalah kreatif. Dari 6 dimensi ini kemarin saya sudah melakukan diskusi dengan Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Dewan Guru yang ada di sini tentang penyusunan visi sekolah kita. Sehingga kemarin disepakati dari hasil diskusi tersebut bahwa visi sekolah kita berkiblat pada 6 dimensi ini, sehingga tersusunlah visi sekolah kita, yaitu terwujudnya generasi beriman dan bertakwa, berakhlak mulia dan tangguh. Yang jelas beriman dan bertakwa itu sudah yang utama dari generasi yang akan kita hasilkan atau kita wujudkan di sekolah kita. Tangguh itu saya ambil dari mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Nah, jadi itu kemarin kita sepakati visi sekolah kita, yaitu terwujudnya generasi yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia dan tangguh. Ini tadi yang saya jelaskan di awal. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang apabila muncul di benak atau di dalam hati kita, apakah yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan, misalnya tanggung jawab atas sebuah pekerjaan kita. Nah, itu merupakan motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi atau sebuah pujian atau penghargaan. Maka muncullah di dalam pikiran kita, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan ini. Dan yang ketiga adalah motivasi untuk menghargai diri sendiri. Artinya motivasi ini didasari dari dalam diri kita, bahwa kita ingin menjadi orang yang seperti apa, dan kita ingin menjadi contoh yang seperti apa misalnya di dalam sekolah kita. Dari 3 motivasi perilaku manusia ini, maka dibedakan menjadi 2, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Eksternal artinya dipengaruhi oleh dari luar, istilahnya tuntutan dari luar. Nah, itu disebut dengan motivasi eksternal. Sedangkan motivasi internal adalah motivasi yang berasal dari keyakinan diri kita dan keinginan dari dalam diri kita sendiri. Maka di situ disebut dengan tujuan disiplin positif. Selanjutnya yaitu membahas tentang teori positif Masila, teori positif perilaku manusia berhubungan dengan yang namanya hukuman dan penghargaan. Saya pun masih belajar dalam memahami penjelasan ini Bapak Ibu, bahwa dalam proses pembelajaran keseimbangan antara penghargaan dan hukuman itu sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Karena apabila terlalu banyak memberikan hukuman, maka kita dapat membuat siswa atau peserta didik kita kehilangan motivasi di dalam belajar. Sementara apabila kita terlalu banyak memberikan reward atau penghargaan, bisa menyebabkan peserta didik atau siswa kita itu tergantung dengan proses tersebut, sehingga mereka tidak lagi mengutamakan atau memperhatikan proses belajar yang mereka jalani. Jadi mereka tertuju pada apakah mereka tidak melaksanakan akan mendapatkan hukuman atau melaksanakan akan mendapatkan reward atau penghargaan. Maka tadi berhubungan dengan motivasi eksternal. Bagaimana kita menumbuhkan supaya motivasi itu internal, berasal dari diri mereka sendiri, keyakinan dari dalam diri mereka sendiri. Ada yang menurut beberapa ahli, tadi menurut Glaser di sini menjelaskan bahwa penjelasan tentang dihukum oleh penghargaan. Ternyata pada penghargaan bisa menurunkan kualitas. Yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas. Dan yang ketiga, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri pribadi kita masing-masing. Saya ambil contoh,
yang pernah dijelaskan atau yang pernah dicontohkan oleh Ki Hajar Dewantara mengenai dihukum oleh penghargaan atau pemberian penghargaan sejatinya adalah sebuah hukuman. Ki Hajar Dewantara dalam pemikirannya telah memberikan banyak pencerahan. Selain jargon berhamba kepada muridnya itu sudah sangat sering kita dengar Bapak Ibu lah, bahwa kita dalam proses pendidikan berhamba pada murid, bukan berarti kita menjadi pesuruh mereka atau istilah ininya babu mereka lah. Tetapi maksudnya berhamba di sini kita menciptakan suasana lingkungan pendidikan dan proses pendidikan yang menjunjung kepentingan mereka di atas kepentingan segala-galanya. Berhamba di sini pun kita sebagai guru tugasnya menuntun mereka. Mungkin dari bahasa daerah kita menuntun itu kan menggandeng. Nah, menuntun di sini kita membawa mereka ke arah yang lebih positif untuk menghasilkan hal yang positif. Menuntun mereka memiliki berasa dari dua kodrat mereka, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita menuntun mereka sesuai fitrah mereka berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Sedikit dulu saya jelaskan Bapak Ibu lah mengenai filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang mungkin Bapak Ibu pun di sini sudah sering mendengarnya. Jadi tugas kita itu menuntun mereka berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman mereka. Apa itu kodrat alam? Kodrat alam yaitu pribadi atau siswa tersebut terlahir dari keluarga yang seperti apa, baik itu orang tuanya, baik itu kondisi ekonomi keluarganya, suku, bahasa. Nah, itu adalah kodrat alam, lingkungan tempat dia berada. Nah, itu kodrat alam. Sedangkan kodrat zaman yaitu zaman mereka sekarang. Jadi zaman mereka jelas berbeda dengan zaman kita dulu. Otomatis kita menuntun mereka berdasarkan kodrat alam mereka dan kodrat zaman mereka sekarang. Nah, itu sedikit mengenai filosofi menurut Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang berhamba kepada murid. Selanjutnya beliau juga menyampaikan sebuah jargon, yaitu pemberian penghargaan sejatinya adalah sebuah hukuman. Dengan contoh seperti berikut, misalnya kita memberikan penghargaan atau reward kepada siswa kita yang memiliki nilai yang tinggi, sehingga kita meletakkan siswa tersebut di ranking 1. Nah, otomatis anak-anak yang memiliki ranking di bawah atau bahkan tidak masuk dalam 10 besar misalnya, mereka merasa dihukum karena mereka tidak mendapatkan penghargaan sebagai juara pertama. Nah, di situ mungkin menurut Ki Hajar Dewantara bahwa perasaan yang timbul di siswa-siswa yang tidak mendapatkan peringkat pertama itu sebagai sebuah hukuman bagi mereka karena mereka tidak bisa menjadi yang terbaik. Sedangkan kembali kita pada filosofi pendidikan menurut beliau bahwa kita menuntun anak berdasarkan kodrat alamnya, sehingga kita tidak bisa menyamakan anak yang satu dengan yang lain dalam proses pembelajaran. Bisa jadi dia lebih menyenangi pembelajaran yang audio misalnya, atau yang berdasarkan gambar atau kinestetik misalnya, kan jadi berbeda-beda, sehingga nanti akan muncullah pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu sesuai dengan kondisi anak atau karakter anak masing-masing. Nah, jadi di situ maksud dari pemberian penghargaan sejatinya adalah sebuah hukuman bagi yang tidak mampu. Jadi sehingga diharapkan penghargaan itu tidak hanya dari satu kategori. Mungkin bagi kita mungkin lebih banyak PR-nya lah apabila kita misalkan memberikan reward kepada anak berdasarkan nilai tertinggi, berdasarkan tugas yang paling cepat mengumpul, berdasarkan kreativitas di dalam kelas atau pada saat diskusi. Nah, mungkin itu PR kita lebih banyak, tetapi mungkin itu yang diminta oleh beliau. Artinya kita tidak hanya berfokus pada memberikan penghargaan pada yang nilainya paling tinggi, tetapi mungkin diminta untuk memberikan penghargaan kepada beberapa anak yang memiliki kemampuan pribadi yang
bermacam-macam atau beraneka ragam tadi Bapak Ibu ya. Satu contoh bentuk apresiasi yaitu memberikan pengakuan secara khusus, misalkan kita secara langsung memuji siswa tersebut, baik itu secara pribadi atau misalnya di dalam kelas, lalu bergantian tadi. Jadi misalnya pada pembelajaran topik ini yang paling tinggi nilainya si A. Nanti pada topik pembelajaran kita tidak mengambil reward yang paling tinggi lagi, tetapi mungkin yang paling cepat mengumpul tugas. Lalu nanti pada materi yang berikutnya kita tidak lagi mengambil dua kategori itu, mungkin kita mengambil misalnya yang paling lengkap, indikator tugas yang kita berikan, yang paling lengkap, yang mengumpul yang paling lengkap. Jadi semua anak memiliki kesempatan untuk berkembang sesuai dengan kodrat alamnya yang dibawanya, yaitu profil belajarnya kan berbeda-beda setiap anak di dalam kelas kita. Berikutnya kita akan sering membahas tentang istilah restitusi. Ini adalah jujur hal yang baru dan baru sekarang saya mendengar istilah restitusi, sehingga ini adalah materi yang paling menarik menurut saya di dalam budaya positif tersebut, karena ternyata di dalam proses kita menyelesaikan masalah anak ada istilah segitiga restitusi yang akan kita jalani atau kita tahap penyelesaiannya, sehingga akan mengembalikan kemampuan atau memperbaiki kesalahan siswa tersebut dengan mereka yang memikirkan sendiri solusi dalam penyelesaian masalah yang sudah mereka lakukan. Yaitu proses menciptakan kondisi siswa atau murid kita untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok atau ke dalam lingkungan mereka tanpa ada beban atau rasa yang bersalah, dengan karakter yang jelas lebih kuat. Nah, restitusi merupakan kerjasama atau kolaborasi antara kita dengan siswa tersebut untuk menghasilkan solusi atau tindak lanjut permasalahan yang sudah mereka lakukan, sehingga mereka bisa memperbaiki diri mereka dengan proses yang kita jalani tersebut. Masih berhubungan dengan restitusi, jelas saja lah Bapak Ibu, dari depan, dari belakang maksudnya tulisannya. Ada 3 istilah, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini merupakan 2 identitas, yaitu identitas gagal dan identitas sukses, atau dalam artian identitas positif lah. Jadi di sini dijelaskan beberapa hal yang berhubungan dengan apakah itu merupakan pemberian hukuman atau pemberian konsekuensi atau pemberian restitusi. Jadi berbeda 3 istilah tersebut. Jadi yang kita berikan kepada anak-anak. Contoh misalnya yang pertama, identitas gagal yaitu sebuah hukuman, yaitu sesuatu yang menyakitkan yang terjadi apabila kita melanggar atau tidak melakukan kewajiban kita. Sedangkan untuk konsekuensi artinya sesuatu itu harus kita kerjakan. Artinya itu sudah konsekuensi atau keyakinan diri kita bahwa itu harus kita kerjakan. Sedangkan untuk restitusi, menurut tahapan restitusi itu pilihan. Apabila kita ingin baik, maka lakukanlah kewajiban kita. Sebaliknya, apabila kita ingin hasilnya negatif, maka tidak melakukan. Nah, itu restitusi, yaitu pilihan. Nah, yang mana ketiga-tiganya ini menjurus pada sebuah penilaian tentang perilaku kita terhadap lingkungan atau sekitar kita. Ada 9 ciri dari restitusi tadi ya, yaitu yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari sebuah kesalahan. Yang kedua yaitu memperbaiki hubungan, misalnya permasalahan itu terjadi antara peserta didik, atau misalnya antara peserta didik dengan guru, maka tujuan atau hal yang ingin dicapai dari kegiatan atau tahapan restitusi ini adalah memperbaiki hubungan tersebut. Yang kedua,
merupakan sebuah tawaran, bukan sebuah paksaan. Jadi kita memberikan tawaran, bertanya kepada siswa, apakah dia ingin memperbaiki. Kalau dia ingin memperbaiki, menurut dia, apa yang bisa dia lakukan. Nah, itu yang disebut dengan tahapan-tahapan dalam restitusi. Yang keempat, restitusi menuntun kita untuk melihat ke dalam diri, baik itu ke dalam diri kita sebagai seorang pendidik atau kepada murid kita. Dan yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan yang mereka lakukan. Dan yang keenam adalah cara yang paling baik dalam penyelesaian, artinya mencari solusi, bukan menimbulkan permasalahan baru lagi. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Jadi kita di restitusi ini memahami karakter anak tersebut. Anak tersebut maunya seperti apa atau pribadinya seperti apa. Di situ tahapan restitusi. Dan yang ke-8, restitusi fokus pada sebuah solusi, bukan pada sebuah hukuman yang akan kita berikan kepada anak yang telah melakukan kesalahan atau pelanggaran tadi. Dan yang terakhir, mengembalikan siswa atau murid kita yang berbuat salah pada kelompok. Di sini maksudnya kepada lingkungan yang mau menerima dia untuk memperbaiki kesalahannya. Tetapi dari yang saya terima tentang restitusi, bahwa restitusi bisa dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan pada peserta didik kita. Tetapi kita tidak bisa memaksakan permasalahan untuk diselesaikan melalui restitusi. Jadi seperti itu yang saya terima, artinya tidak semua permasalahan bisa diselesaikan dengan restitusi, tetapi restitusi bisa dijadikan sebagai patokan dalam menyederhanakan permasalahan yang terjadi pada siswa kita dengan tujuan mencari solusi, bukan memberikan hukuman kepada mereka. Karena kan bisa jadi siswa yang melanggar lalu kita beri hukuman, dari dalam dirinya tidak ada keinginan atau munculnya perasaan yang memperbaiki diri. Diharapkan dengan cara restitusi ini anak bisa menimbulkan perasaan kesadaran pada dirinya untuk memperbaiki kesalahan yang sudah mereka lakukan dengan 3 tahapan tadi. Nanti materi berikutnya ada membahas tentang 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Berikutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini akhirnya nanti menghasilkan kesepakatan kelas. Apakah keyakinan kelas itu sama dengan peraturan kelas? Berbeda Bapak Ibu, ada sedikit perbedaan dari istilah keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Di sini kan tujuannya sebenarnya sama-sama untuk mendisiplinkan peserta didik, baik itu yang ada di lingkungan sekolah atau yang ada di dalam kelas kita. Tetapi di sini kalau peraturan itu sifatnya memunculkan kalimat dilarang, jangan, tidak boleh, tetapi keyakinan kelas dari kalimat katanya kan keyakinan, berarti yakin, peserta didik yakin melakukan, sehingga tidak perlu paksaan, tidak perlu perintah. Maka kalimatnya itu lebih positif lagi. Ya, artinya kalimat-kalimat yang berasal dari pribadi atau keinginan mereka sendiri sehingga mereka yakin bisa melakukannya, maka menjadi sebuah keyakinan kelas dan disepakati, dikenal dengan istilah kesepakatan kelas. Di sini nanti akan saya tampilkan video singkat tentang praktek pembuatan keyakinan kelas di kelas saya, kelas 10.5. Tetapi di sini saya masih dalam tahap mencoba. Jadi mungkin pada proses tahapan saya membuat keyakinan kelas di kelas 10.5 ada beberapa hal yang masih kurang. Mudah-mudahan ke depan bisa kita perbaiki dan masih bisa saya perbaiki dan kita terapkan di sekolah kita, yaitu tentang keyakinan kelas.
Sedikit dulu saya menjelaskan tentang apa perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Misalnya, contohnya di sini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Maka keyakinan kelas itu lebih sederhana lagi, kalimatnya itu tanggung jawab. Nah, jadi artinya mereka yakin tidak melakukan tanggung jawab. Bukan hanya pada pengembalian buku, tetapi misalnya pada barang-barang teman yang dipinjamnya. Jadi kalimatnya sederhana, tetapi lingkupnya lebih luas. Berikutnya, dilarang mengganggu orang lain. Maka keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Jadi artinya dia berasal dari dirinya sendiri, yakin bisa melakukan itu, dan mereka sepakati sebagai keyakinan kelas. Yang berikutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Artinya menghormati orang lain dan berkomitmen. Nah, berikutnya lagi, contohnya di sini adalah dilarang melakukan kekerasan. Maka kalimat positifnya adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, maka keyakinan kelasnya kesehatan atau bisa ditambahkan dengan menjaga kesehatan. Maka lingkupnya di dalam kalimat menjaga kesehatan otomatis dilarang mengkonsumsi narkoba, dilarang merokok, dilarang hal-hal yang lain yang berhubungan dengan kesehatan kita. Lalu di sini ada lagi contohnya bergantian atau menunggu giliran, tetap sama menghormati orang lain dan bersabar, menggunakan masker, berarti kesehatan, jangan berlari di kelas atau koridor, maka itu istilahnya kesehatan atau keamanan. Saya akan menampilkan video sederhana yang saya buat di kelas 10.5 kemarin. Mohon maaf mungkin di dalam penerapan keyakinan kelas yang saya buat masih ada beberapa kekurangan, tetapi di sini saya berusaha mencontohkan sedikit tentang keyakinan kelas yang secara pribadi pun saya baru menerapkannya pada tahun ajaran yang baru ini. Silakan Bapak Ibu disimak. Berbeda dengan peraturan kelas. Peraturan kelas diawali dengan kalimat dilarang atau tidak boleh atau jangan. Tapi kalau keyakinan atau kesepakatan kelas itu diawali dengan kalimat positif yang mana sudah kalian yakini bisa dan akan mampu kalian pahami dan lakukan. Contoh tadi tidak ada menggunakan topi di luar kelas. Bukan Sambil Ibu bilangkan adalah tidaknya kalimat tidak menggunakan topi hanya di luar kelas. Artinya kalimat itu menandakan bahwa topi tidak boleh dipakai di dalam kelas. Berarti itu kan yakin hanya menggunakan topi di luar kelas. Sekarang diawali ini sifatnya dinamis. Apa itu dinamis? Kesepakatan atau keyakinan kelas bisa berubah sesuai dengan keperluan atau hal-hal yang sudah berjalan. Misalnya kita buat kesepakatan 5 kesepakatan kelas. Menurut kalian 5 itu masih kurang, boleh ditambah. Tapi kalau perlu, kalau bisa jangan dikurangi. Karena semakin banyak keyakinan atau kesepakatan kelas, semakin tertata rapi kelas atau sekolah misalnya lah. Sekarang kita awali dari waktu. Ya, peraturannya jangan, maka keyakinan kelasnya ya datang tepat waktu. Yakin bisa datang tepat waktu, baik itu pada saat dari bunyi atau datang tepat waktu pada saat setelah jam istirahat. Bisa? Yakin? Sepakat? Bisa? Ya, berarti datang tepat waktu. Berikutnya, apa lagi yang bisa kita buat di dalam keyakinan kelas? Ya, membuang sampah pada tempatnya.
Ada lagi yang lain yang dari suara kumpul sini? Apa lagi? Ayo, keyakinan atau kesepakatan yang bisa dan sanggup kalian lakukan selama di dalam kelas. Ya, artinya menggunakan handphone di waktu yang tepat. Ya, menggunakan handphone di waktu yang tepat. Berhubungan dengan handphone, apa lagi yang harus disepakati di dalam kelas? Ya, bercanda secukupnya. Tapi sebelum itu, yang berhubungan dengan handphone dulu apa? Ya, silent lah, HP di silent selama jam pelajaran. Bercanda jangan berlebihan. Ya, apalagi yang sampai misalnya bercanda yang berlebihan itu banyak kalimatnya. Kalimatnya sederhana tapi luas. Jangan memakai atau jangan mengolok-olok nama orang tua. Jangan mengolok-olok ras, suku, bahasa, warna kulit, apalagi kondisi ekonomi teman. Jadi banyak kalimat bercanda jangan berlebihan itu luas. Jadi sanggup. Jadi di sini saya kemarin membuat 10 keyakinan kelas di kelas saya kelas 10.5. Di sana tadi saya jelaskan kepada siswa bahwa keyakinan kelas itu sifatnya dinamis, artinya bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan atau tuntutan kondisi di dalam kelas. Diharapkan tidak dikurangi tetapi ditambah, artinya dengan semakin banyak keyakinan kelas di dalam kelas yang mereka yakini dan mereka sepakati, diharapkan mampu mendisiplinkan kondisi kelas tersebut. Tadi saya ada mengambil poin menggunakan handphone di waktu yang tepat. Artinya kalau kami kemarin menyepakati misalnya dilarang menggunakan handphone di jam pelajaran, itu bertentangan lagi dengan tujuan kita mengizinkan mereka membawa handphone ke dalam kelas. Artinya handphone boleh dipakai di jam pelajaran, tetapi di waktu yang tepat dalam tanda kutip didampingi oleh guru atau memang diminta oleh guru yang bersangkutan yang belajar pada saat itu. Nah, ini adalah 10 keyakinan kelas yang saya buat bersama siswa saya di kelas 10.5 berdasarkan tadi video yang sudah saya tampilkan sebelumnya. Jadi ada 10 ini, mudah-mudahan keyakinan kelas yang sudah mereka yakini dan mereka sepakati ini bisa mereka terapkan, mereka sepakati dan mereka laksanakan untuk tercapainya budaya positif, yaitu disiplin positif di dalam kelas 10.5. Dari ini mungkin ada beberapa yang masih menggunakan kata tidak. Nah, nanti ke depan akan saya perbaiki untuk bisa mencari kalimat yang lebih positif lagi agar memacu motivasi dari dalam diri mereka untuk melaksanakan itu berdasarkan dari dalam diri mereka, kemampuan atau keinginan dari dalam diri mereka sendiri. Iya, nanti bisa. Iya. Atau ada Bapak Ibu yang ingin menambahkan keyakinan kelas yang sudah saya buat di sini atau ingin memperbaiki kalimat yang sudah ada? Ada masukan atau tambahan dari Bapak Ibu? Boleh saja. Oh iya. Iya. Iya, terima kasih Ibu Srimina. Jadi artinya bercanda secukupnya. Bisa Bapak Ibu lah. Terima kasih atas masukannya Ibu Srimina. Iya. Iya, iya. Iya. Itu kan masih mengacu pada peraturan. Kalau kalimat jangan, tidak boleh, dilarang atau
tidak tadilah. Karena kan di sini berhubungan dengan keyakinan diri mereka dari dalam, berarti mereka yakin. Maka kalau yang namanya yakin kan tidak ada istilah paksaan atau perintah, sehingga kalimat itu diusahakan berasal dari diri mereka sendiri yang yakin ingin melaksanakan tersebut. Jadi dihindari atau tidak menggunakan kalimat-kalimat yang merujuk pada peraturan. Adakah lagi Bapak Ibu yang lain ingin menambahkan? Terima kasih tadi dari Bapak Permadi tambahannya. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke materi berikutnya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan atas cinta dan kasih sayang. Yang ketiga adalah kebutuhan atas kebebasan. Dan yang keempat adalah kesenangan, dan yang kelima adalah kekuasaan. Di sini saya akan menampilkan kembali video penjelasan lebih rinci tentang 5 kebutuhan dasar manusia, yang mana di sini akan menghasilkan nanti tujuan positif yang ingin dicapai dari budaya positif tersebut. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser.
yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, mengarahkan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai dengan mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena
kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa hadir. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan Bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk untuk murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu Bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Ya tadi itu mengenai video penjelasan mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Saya lanjutkan mengenai 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Jadi ada 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai seorang teman, yang keempat sebagai monitor atau pemantau, dan yang kelima yaitu sebagai seorang manajer. Untuk lebih lanjut penjelasan ini, saya akan menampilkan kembali video yang lebih lengkap
penjelasan lengkap tentang 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Sekaligus di dalam video ini ada praktik kelima posisi tersebut. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi memahami kelima posisi tersebut. Kontrol dalam sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biasa. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan meninju. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dan akan terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan melakukan dendam. Bu. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah. Nah, disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu sangat cepat keras. Maaf ya, Bu. Maaf sekali.
Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diucapkan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Membuat rasa bersalah yang kedua tadi. Wah, sudah jam berapa? Ya saya. Saya rumah bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Cenderung bersedia dulu untuk menjaga suasana tempat santai. Dia akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, dukungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Kamu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini?
Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan ya Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat merefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, itu tadi Bapak Ibu lah 5 posisi kontrol kita. Yang pertama tadi yaitu sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga itu sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Jadi dari penjelasan video ini kita diharapkan mampu menempatkan posisi kita sebagai seorang manajer. Secara pribadi pun saya masih belajar dan saya mengakui bahwa selama ini posisi kontrol yang saya pakai itu masih di penghukum dan pemantau. Kadang-kadang di teman, kadang-kadang di pembuat rasa bersalah. Jadi saya pribadi pun akan belajar dan terus mencoba ke depannya agar kita bisa memposisikan posisi kontrol kita sebagai seorang manajer. Saya lanjutkan materi terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi mudah-mudahan jelas terlihat dari belakang Bapak Ibu lah. Memiliki 3 tahapan. Mungkin Bapak Ibu yang berada di bimbingan konseling pasti sudah sangat memahami tentang tahapan segitiga restitusi ini. Yang pertama yaitu tahapan menstabilkan identitas. Di sana kita akan menanyakan apa kesalahan siswa. Jadi ada percakapan kita pada siswa atau dengan siswa tentang menanyakan apa tindakan pelanggaran yang mereka lakukan. Yang kedua adalah pada validasi tindakan yang salah atau validasi kebutuhan di sini. Artinya kita menanyakan pada mereka alasan mereka melakukan pelanggaran atau tindakan yang salah tersebut. Dan yang ketiga, seperti yang di video sebelumnya tadi, kita menanyakan keyakinan apa yang sudah mereka langgar, atau adakah perilaku mereka ini masuk dalam keyakinan yang kita buat. Apabila tidak ada, berarti mereka sudah melanggar keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah
disepakati. Nah, ini 3 tahapan segitiga restitusi. Kembali lagi di awal tadi, saya menjelaskan bahwa permasalahan pada siswa bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi, tetapi dilihat lagi dari besar dan kecilnya masalah yang dibuat. Apabila itu masih bisa diselesaikan menggunakan segitiga restitusi tanpa memberi hukuman, dengan kita mencoba memperbaiki diri siswa dan mereka berusaha mencari solusi atas kesalahan yang mereka lakukan, sehingga menimbulkan keyakinan dari diri mereka bahwa mereka bisa memperbaiki kesalahan yang sudah mereka lakukan. Sedikit penjelasan mengenai tahapan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Misalnya di sini guru berkata bahwa misalnya kesalahan mereka, saya sudah menerapkan pada 2 siswa, Bapak Ibu lah. Di praktek kemarin saya mengambil contoh tindakan yang mereka lakukan adalah mencontek dan terlambat sekolah. Maka misalnya yang saya ambil adalah contoh pelanggaran terlambat datang ke sekolah. Maka di sana saya terlebih dahulu menstabilkan identitas dalam artian memahami kondisi mereka bahwa terlambat itu manusiawi atau wajar, tetapi kembali lagi sekolah punya peraturan yang harus ditaati atau diikuti sehingga kesalahan itu bisa diperbaiki untuk ke depan. Nah, ini adalah beberapa pernyataan dari kita sebagai seorang guru atau pendidik dalam menstabilkan identitas siswa atau murid kita yang melakukan kesalahan. Tahapan yang kedua adalah validasi kebutuhan atau tindakan yang salah. Di sini kita menjelaskan bahwa hal-hal apa saja yang sudah mereka lakukan, apa alasan mereka melakukan hal buruk tersebut. Habis itu menjelaskan kita pada dampaknya. Apakah dampaknya itu berdampak positif atau berdampak negatif pada perilaku atau tindakan mereka. Dan tindakan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan atau bertanya secara dari hati ke hati kepada mereka, apakah mereka masih meyakini keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah disepakati, dan nilai apa yang sudah mereka langgar atau keyakinan apa yang mereka langgar. Dan yang berikutnya, tindakan apa yang harus mereka lakukan atau solusi apa yang harus mereka lakukan dalam menyelesaikan permasalahan atau tindakan yang salah tadi agar ke depan bisa lebih baik lagi. Nah, itu sedikit mengenai penjelasan tentang segitiga restitusi dan beberapa penjelasan sebelumnya tadi yang berhubungan dengan budaya positif. Saya sangat berharap masukan atau pendapat dari Bapak Ibu untuk ke depan memperbaiki pribadi saya atau penerapan atau implementasi budaya positif di sekolah kita. Sekali lagi saya mohon pendapat atau saran atau masukan dari Bapak Ibu untuk kemajuan atau memperbaiki hal-hal pemahaman tentang budaya positif baik untuk pribadi saya atau untuk sekolah kita. Terima kasih. Terima kasih kepada selaku pembicara. Beberapa informasi yang kita terima sangat bagus. Tapi dalam perkembangan positif itu sebagai apapun manajer tentunya kita harus satu. Guru harus sebagai contoh, kita model dulu. Jadi apakah banyak kalau guru beri contoh dulu model, kita disiplin, baru bisa melakukan. Itulah model yang bagus. Sebagai manajer, jadi kita harus intervensi dulu. Sebelum kita menyuruh anak, kita harus melakukan dulu. Jadi saya kira akan lebih baik. Jadi gurunya harus memperbaiki diri dulu. Insya Allah dengan gurunya baik, anak-anak kita juga mudah untuk diajak kompromi melaksanakan sholat itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih untuk Bapak Haryanto sebagai kepala sekolah memberikan masukan untuk saya pribadi dan untuk Bapak Ibu yang ada di sini. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita. Memang benar kata beliau tadi bahwa kita sebagai seorang guru apabila menghendaki posisi sebagai seorang manajer, maka kita harus menjadi tauladan atau contoh. Maka kembali lagi pada 3
semboyan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Mungkin ingarso sung tulodon, yaitu guru di depan sebagai contoh atau teladan. Yang kedua, ing madia mangun tarsa, yaitu guru di posisi di tengah sebagai pemberi semangat. Dan yang ketiga adalah tuturi handayani, guru bisa berada di belakang sebagai pendorong atau pemberi semangat kepada peserta didik. Adakah lagi dari Bapak Ibu yang lain yang ingin memberikan pendapat, tambahan atau masukan untuk perbaikan diri saya pribadi dan untuk penerapan budaya positif yang mudah-mudahan bisa kita terapkan di sekolah kita agar bisa menghasilkan generasi yang tadi sesuai visi sekolah kita, beriman, bertakwa, berakhlak mulia dan tangguh. Oh ya, silakan Ibu Hajah Rusna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan budaya positif di sekolah kita, terus terang saja sebenarnya kalau budaya positif sudah ada sebetulnya, ya kan, banyak hal yang berkaitan dengan budaya positif yang sudah dilaksanakan oleh sekolah kita gitu. Tetapi karena memang ini baru dimunculkan, ya kan, apalagi menyangkut masalah yang utama sekali itu adalah masalah kesepakatan kelas. Nah, jadi kesepakatan kelas pun sebetulnya sudah ada gitu, ya kan, cuma memang tidak terlalu kita ketahui gitu. Ada semacam, memang bukan berbentuk aturan ya, tetapi yang kami harapkan gitu, Ibu Pariana sebagai calon guru penggerak, mudah-mudahan nanti bisa merangkul kami ini, artinya memberikan motivasi lebih kepada kami untuk lebih bagus lagi, memberikan contoh bagaimana bagusnya lagi berkaitan dengan budaya positif itu tadi. Jadi lebih pada memotivasi kami, artinya memang perlu ekstra ya, perlu ekstra untuk bergerak, karena terus terang saya pribadi sendiri kalau tidak disenggol itu akan diam saja. Jadi besar harapan untuk Ibu Pariana ke depannya memotivasi kami agar lebih baik lagi. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Ibu Hajah Sri Rusna yang sudah memberikan masukan, pendapat, dan motivasi untuk saya. Mudah-mudahan ke depan saya pribadi bisa menerapkan budaya positif tersebut dan bisa menularkan, atau bahkan mungkin Bapak Ibu di sini pun ada yang jauh lebih baik dari saya dalam penerapan budaya positif di sekolah. Jadi kita sama-sama belajar, sama-sama belajar untuk tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan kualitas peserta didik kita menjadi generasi yang tangguh tadi dan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, silakan untuk Pak Bermadi. Terima kasih. Kalau saya mungkin itu saya dirangkul. Di jurusan ini dirangkul ya. Mungkin sedikit di sini tadi ada sedikit nyimak dari tayangan yang diberikan tentang pemberian inisiasi. Oke. Ya, Kalau kita ya, kadang-kadang kita ya emosi dan lain sebagainya, ada sabar, ada siswa, ya. Kita banyak menilai orang-orang yang baik, yang dapat prestasi, yang mengumpulkan tugas tepat waktunya, ya kan, pemberian penghargaan kepada anak yang berprestasi dan sebagainya. Tapi kita kurang memperhatikan anak-anak yang tidak mendapatkan prestasi atau mengumpulkan dan sebagainya. Ini jarang kita berikan apresiasi. Malah kadang-kadang kita berlaku hanya ingin marah saja. Nah, ingin marah saja. Mudah-mudahan yang seperti ini, ya, kalau kita khususnya diri saya ya,
Dan jadi saya yang suka pendidikan juga, mudah-mudahan bisa mengontrol diri ya, dengan anak-anak yang seperti ini. Jadi kemungkinan ibu bisa memberikan solusinya kayak apa, kita bisa melakukan anak yang kurang bisa yang seperti ini. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih untuk Bapak Bermadi sudah memberikan masukan dan beberapa hal yang berhubungan dengan pemberian apresiasi untuk anak didik yang kurang tadi. Di sini kan kita bisa melakukan yang itu yang pertama dulu tadi lah, tentang bagaimana cara memberikan apresiasi untuk anak didik yang dari segi kognitifnya kurang. Maka kita mengambil dari pengakuan kepada siswa tapi bergantian dengan kategori, misalnya dia kurang dari segi kognitif tapi mungkin dia lebih dari segi adab atau perilakunya. Nah, maka kita bisa mengapresiasinya dengan memberi penghargaan pada siswa yang paling sopan atau pada siswa yang tidak ribut di dalam kelas misalnya. Bisa memberikan kategori-kategori apresiasi yang tidak diambil dari segi kognitif tetapi dari segi sikapnya. Yang berikutnya tadi tentang mengontrol diri atau emosi. Saya pribadi pun sama Pak, yaitu makanya kita kan hampir saya pribadi lah pasti ada posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Kadang-kadang kembali lagi ke diri kita, kita manusia yang mempunyai tingkat kesabaran yang terbatas dan dengan hal-hal yang di luar dari kontrol kita sehingga muncullah rasa marah atau emosi kita. Mungkin itu tadi kita lebih kembali lagi pendidikan yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara kan kita menuntun mereka berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman mereka sekarang, kodrat zaman mereka sekarang, mereka berada pada era digital. Jadi kita tidak bisa membatasi mereka menggunakan teknologi, yaitu menuntun mereka pada kodrat zaman mereka. Sedangkan pada kodrat alam kembali lagi kita mungkin lebih pendekatan kepada mereka, kenapa mereka melakukan kesalahan itu, apa alasannya? Ya itu tadi lebih kepada kepribadi mereka kita. Mungkin kita harus menyentuh hati kita yang paling dalam agar kita bisa memahami kondisi siswa tersebut, kenapa siswa tersebut bisa melakukan pelanggaran atau kesalahan tersebut. Saya pun masih belajar Pak Bermadi, jadi mudah-mudahan ke depan pun saya bisa lebih baik lagi dalam mengontrol emosi dan dalam memposisikan diri saya sebagai seorang guru atau posisi kontrol saya. Ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain? Mungkin untuk pertanyaan dari Pak Bermadi. Ya, kalau begitu karena terbatasnya waktu, kembali lagi tadi kalimat penutupnya bahwa terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kehadiran Bapak Ibu di sini, meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah kita. Mudah-mudahan kedepannya saya pribadi dan kita semua dapat mengimplementasikan budaya positif tersebut di sekolah kita. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini ada nilai positif dan ada manfaatnya. Biarlah kekurangan pada diri saya dan kelebihan ada pada Bapak Ibu sekalian. Ambil yang baik dan tinggalkan yang buruk. Saya sama-sama belajar, sama seperti Bapak Ibu, saya pun masih sama-sama belajar. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau ada kekurangan penjelasan yang saya sampaikan. Saya akhiri kegiatan pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih.